warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Scap Lover? Senang sekali saya Temi Sumarlin bisa kembali hadir di podcast Talks with Temi Sumarlin. Seperti biasa ya, kalau Talks with Temi Sumarlin pastinya selalu menghadirkan tema-tema yang seru. Dan tidak hanya seputar mode fashion, tapi kita juga akan mengulas segala sesuatu industri yang berhubungan dengan gaya hidup halal. Nah, kali ini ada bintang tamunya siapa ya kira-kira ya? Yang pasti mereka ini pasti sering sekali Scarf Lover lihat di sosial media. Karena hari ini kita akan diskusi tentang influencers industry nowadays. Kira-kira seperti apa sih ya industri sosial media dengan influencersnya yang pasti berganti setiap hari, ada wajah-wajah baru dan susah-susah gampang sebetulnya bertahan di industri ini. Kalau gitu saya langsung sapa aja ya mereka yang sudah hadir di sini. Ada 3 orang tamu spesial saya di Talks with Temi Sumarlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Sehat kayaknya nih ya. Aduh sudah siap kayaknya untuk menjawab semua obrolan kita ya. Hari ini ada Indira, ada Rana dan juga Piko yang pasti akan diskusi tentang industri influencers hari ini. Aduh, kayaknya agak berat gitu ya, industri influencers hari ini. Tapi nggak apa-apa. Buat pemanasan mungkin kayaknya dari Indira, Rana, kayaknya juga mungkin Scarf Lover di rumah juga penasaran. Sebenarnya kalian ini apa gitu, terutama yang berdua nih ya, memulai sebagai influencersnya tuh gimana sih gitu? Saya juga pengen tahu, penasaran. Kalau aku sih awalnya dari modeling, terus abis itu pandemi tuh Teh. Nah pas pandemi itu kan aku 2 tahun di rumah. Ada orang mau foto, aku nggak bisa. Akhirnya aku tawarin, mau nggak difotoin di rumah aja gitu. Ternyata alhamdulillah banyak yang mau. Terus itu juga aku dibantuin sama suamiku kan, karena kita benar-benar nggak mau kemana-mana, baru punya bayi juga. Terus selama 2 tahun itu aku coba-coba sesuai style aku, terus di rumah aja. Terus berkembang, kenal Kak Piko, udah deh akhirnya sampai hari ini. Oke, berarti pandemi membawa berkah judulnya ya, karena dari pandemi sampai hari ini. Nah kalau Rana ini kan kalau aku lihat, kalau Indira memang fokus dengan kontennya. Nah kalau Rana ini sering banget aku lihat di behind the scene photoshoot gitu dengan berbagai macam style dan brand-brand hijab. Gimana memulainya dulu, Ran? Awalnya itu sebenarnya bantuin teman untuk photoshoot hijab. Kan aku backgroundnya emang udah punya anak 3 kan, jadi emang ibu rumah tangga, jadi kayak nggak ngerti dunia fashion hijab tuh belum paham gitu, apalagi dunia sosmed kan. Akhirnya bantuin teman, dari situ masukin di Instagram, dari situ mulai kayak orang brand-brand pada kontak, kayak mau ngajakin photoshoot. Awalnya nggak ngerti kan, maksudnya photoshoot apa ya gitu. Terus dari situ mulai dari brand-brand syar'i awalnya kan, terus brand-brand hijab. Akhirnya ya sampai sekarang. Sampai hari ini ya. Jadi ini ibu-ibu muda ini ternyata semuanya serba kecelakaan ya. Kalau dari ceritanya serba kebetulan kayaknya ya. Nah tapi nggak bisa dipungkiri ternyata sekarang ini kan industri sosial media itu cepat banget loh. Influencer setiap hari ada aja yang baru ya kan, yang lama-lama ya ada yang bertahan, ada juga yang gugur. Nah mungkin kalau sama Piko tuh aku pengen tanya, ini sebenarnya industri itu menjanjikan nggak sih? Bisa bikin cuan nggak sih? Gitu kan ya pertanyaannya. Kalau ditanya menjanjikan atau enggaknya, tentu ya alhamdulillah sih Teh gitu. Banyak kesempatan dan privilege yang diberikan. Tentunya mungkin kalau orang lain kan harus beli produk, kita alhamdulillah dikasih gitu. Sesimpel itu sih Teh. Jadi alhamdulillah banyak berkah-berkahnya sih gitu. Dan mungkin kalau bahasa sederhananya, industri ini cukup easy money sih Teh gitu. Jadi berarti secara industri sebenarnya ini menjanjikan. Insya Allah. Nah kalau secara industrinya ngejanjiin udah gitu besar, tapi kan pertanyaannya ternyata juga nggak banyak yang bertahan. Bener nggak sih? Buktinya ada yang udah nggak tahu kemana deh gitu. Kalau zaman dulu mungkin ya banyak deh, nggak usah saya sebutin nama-nama besar. Tapi sekarang kan regenerasinya juga terus berjalan. Menurut Kocar yang memang saat ini juga punya talent management, yang mana talent yang ada di sini itu gimana ya supaya bisa bertahan gitu di industri ini?
Sebenarnya mungkin balik lagi ke influencernya itu sendiri ya Teh. Masing-masing kan punya goal sendiri. Mungkin yang lama-lama itu memang kan goalsnya udah beda. Apalagi kan fase-fase perempuan, ibu-ibu muda ini kan prioritasnya juga beda. Ada yang memutuskan untuk ke keluarga, ada yang memang ingin terus bertahan di bidang ini. Nah, ketika ingin bertahan di bidang ini, tentu harus tetap keep in touch with trend sih menurut aku. Dinamis gitu, harus lihat nih tren apa, kita mencoba seperti itu. Jadi kita nggak bisa melihat gaya style tahun lalu atau misalnya 2 tahun yang lama gitu kan kayak terbiasa. Karena banyak yang Teh Temi bilang itu kan setiap bulan, setiap tahun itu banyak influencer, TikToker yang banyak. Nah, ketika kita memang stuck dengan gaya yang itu tuh aja, ataupun dengan misalnya kita nggak mau berubah atau kita nggak mau blend dengan apa yang tren, itu agak susah sih. Jadi kuncinya adalah keep up with trends. Betul. Oke. Nah, tapi kan ketika tadi Rana cerita, Indi juga cerita gitu ya, kalau mereka ini memang dasarnya udah punya anak, udah punya keluarga, tapi ada opportunity yang datang. Sampai akhirnya di mana sih kalian memutuskan ini nih yang gue mau, ini kayaknya profesi yang gue mau gitu. Kan tuh memutuskan untuk kayak, iya ini jawabannya kayaknya influencers adalah salah satu profesi yang gue mau gitu. Momen apa kira-kira? Momen saat bisa jemput dan antar anak, tapi bisa kerja juga. Itu langsung aku kayak, berarti pas anak aku masuk TK ya, berarti aku kayak langsung, ini enak banget di kerjaan kayak gini, aku suka banget kayak gini. Fleksibilitas waktu. Okay. Terus juga kita kan bisa milih kerjaan hari ini nggak kerja, hari ini besok kerja, jadi lebih banyak kesempatan buat keluarga juga, tapi juga masih bisa punya waktu buat diri sendiri, buat kerja. Itu kan time juga ya, kalau kita suka konten tuh seru gitu. Oke. Jadi saat tahu bahwa ternyata masih banyak ruang-ruang yang bisa aku manfaatkan buat keluarga, tapi juga ternyata kok ngasilin ya, gitu. Kok dompet keisi nih gitu ya. Dari suami gitu. Kok enak nih gitu. Nah kalau Rana, kapan momen yang pas ini gitu, kayaknya saya harus ada di industri ini? Sama sih, lebih kayak waktunya fleksibel. Kan kita bisa nentuin ya waktunya, kalau misalnya kayak brand ngontek mau photoshoot, kita bisa ngatur nih, oke, tanggal sekian kita foto, besoknya kita libur deh gitu. Terus ntar kita bisa ngatur waktunya kapan gitu kerjanya. Jadi ya gitu sih, fleksibel juga waktunya. Tapi ada ini nggak sih? Ada momen nggak? Ada karena kalau background seseorang itu kan pasti mempengaruhi keputusan tersebut, termasuk juga inner circle-nya tuh. Nah, kalau ini dulunya pekerja kah atau memang ketika menikah udah ibu rumah tangga aja, bagaimana? Aku backgroundku waktu itu kan hukum, udah pernah sempat kerja 2 tahun juga di law firm. Terus tapi pas nikah, alhamdulillah dikasih anak langsung. Nggak mungkin tuh Teh, aku kerja sampai malam, sampai nginep-nginep di kantor tuh udah nggak mungkin. Akhirnya ternyata Allah ngasih jalan, aku bisa tetap kerja juga, tapi bisa sama anak juga, sama suami. Ya udah, ini emang jalannya deh kayaknya udah. Wow, agak nyebrang ternyata ya. Iya, agak nyebrang banget sih. Cuman ini trust keluarga itu, inner circle tuh kan kayak kerjaan yang serius, terus tiba-tiba nih ngapain nih gitu, konten-konten gitu, dianggap nggak kerja, pernah nggak tuh? Itu pernah banget sih awal-awal tuh, kayak kan keluargaku semuanya pekerja, apalagi semua sama-sama hukum, jadi udah familiar banget deh sama hukum, udah tahu jam kerjanya, ngapain aja. Terus tiba-tiba aku konten, harus ngedit di handphone, itu kan kayak, ini ngapain sih nih orang main handphone mulu gitu kan. Mamaku juga kayak, padahal aku lagi kerja tuh, terus misalkan aku datang ke event atau aku foto-foto, itu kan kesannya kayak main ya, kita tuh kayak kecantikan gitu loh Teh, kecentilan gitu kan. Dikirain tuh itu kayak cuman kumpul-kumpul sama teman gitu doang kalau event tuh. Nah tapi ternyata pas aku jelasin, terus sekarang juga udah di mana-mana influencer udah banyak. Nah, mamaku baru ngerti, papaku juga baru ngerti, kayak baru merelakan lah, kayak soalnya awalnya kan papaku pengen banget udah dihukum aja terus gitu. Tapi kayak udah ternyata bisa kok, harus dibuktikan dulu ternyata Teh. Butuh bukti kalau keluarga ya. Nah kalau Rana gimana tuh?
Kalau aku backgroundnya ibu rumah tangga sih, emang gak pernah kerja dari dulu. Terus jadi ini kerjaan pertama sih salah satunya. Terus langsung ketemu banyak orang. Senang sih di sini langsung kayak bisa membaur alhamdulillahnya. Gitu, senang maksudnya. Keluarga awal bingung kan, karena kan memang ini dunia entertain juga kan, termasuk kayak modeling gitu. Di keluarga tuh nggak ada kayak gitu. Jadi pas awal kayak dipikir tuh mau jadi artis, kayak mau jadi main film. Karena kan sempat iklan-iklan juga kan dulunya. Terus akhirnya kita meyakinkan kalau misalnya mereka tuh khawatirnya lebih takut aku buka jilbab kan, khawatirnya ntar masuk ke dunia entertain, maksudnya lebih kayak was-was lah kayak gitu, dunianya takut ya dunia gemerlap lah, dunia pokoknya kan kayak image-nya jelek kan kalau kayak dunia kayak gitu. Akhirnya kita bisa meyakinkan kalau ini enggak kok, ini kita tetap di dunia fashion hijab kan, muslimah gitu. Seru ya. Ternyata lingkungannya juga mendukung, keluarga sebetulnya bukan menentang. Mungkin mereka perlu penjelasan lebih detail aja kali ya, gitu ya, awalnya ya, gitu. Nah, ini yang menarik, tadi kita juga udah bahas di awal, industri ini tuh kan ketat banget ya, Piko ya. Yang hari ini belum tentu kepake tuh besok, belum tentu kepake juga bulan depan. So how gitu, untuk dua talent ini dan mungkin ke depan akan ada talent-talent lain, itu tuh bisa jadi pilihan banyak brand, pilihan banyak partner gitu. Kalau menurut Iko ada strategi atau tips khusus nggak sih? Sebenarnya mungkin kalau kita sih sebenarnya belum sampai strategi itu ya. Cuman alhamdulillahnya kan Indira dan Rana itu mungkin diberikan rezeki yang dari Allah tuh udah rezekinya aja gitu. Kemudian sebenarnya untuk memang bisa bertahan, ya memang mereka harus tetap beradaptasi sih Teh. Beradaptasi bagaimana mengeksplor diri gitu loh. Mengeksplor diri, dan aku selalu bilang ke teman-teman, ayo maksimalkan potensinya. Misalnya Indira dengan konten styling fashionnya, Rana juga dengan fashion hijabnya, dengan styling hijab. Jadi selalu menggali teman-teman, yuk explore biar lebih kuat lagi niche-nya. Nah, salah satu mungkin kalau menjawab lebih sederhana, bagaimana caranya? Ya perkuat niche-nya gitu. Jadi memang ini masing-masing persona ini tuh punya karakteristiknya beda-beda. Coba ini kita pengen tahu nih, sebenarnya kalau Indira sendiri personanya itu diciptakan sama talent management atau talent management mengikuti dan mengarahkan yang udah Indira punya? Sebenarnya Indira tuh udah ada memang basicnya tuh udah ada gitu. Sebenarnya kita tuh tinggal memberikan advice dan juga menguatkan, karena Indira tuh udah tahu tracknya mau kemana seperti itu. Dan kembali lagi misalnya Rana, kita kan di awal tuh discuss mau seperti apa. Pada akhirnya mereka juga yang menemukan, oh gue tuh cocoknya di sini, oh gue tuh yang ini. Cuma kita tuh ibaratnya kita cuma mencoba menggali aja dan menguatkan, bisa loh gini. Pada akhirnya tetap aja teman-teman yang gue bagusnya di sini, gue bagusnya di sini. Nyamannya begini. Begini. Ya, akhirnya balik lagi ke kenyamanan juga ya. Kadang-kadang kan nggak bisa maksa ya, kalau kitanya pengennya begini, dipaksa begini malah outputnya jadi kurang optimal. Nyampe ke audiensnya juga nggak enak. Benar banget. Nah, sekarang ini pertanyaan sejuta klien kayaknya, termasuk kita juga. Tentang red card. Ini walaupun nggak perlu buka-bukaan, tapi banyak gitu orang yang penasaran dan pengen tahu. Sebenarnya tuh red card tuh berdasarkan apa sih kalau bikin gitu? Apakah berdasarkan jumlah followers si influencers, atau berdasarkan engagement kah, atau apa gitu? Atau sebetulnya talent management ini punya kebijakan masing-masing, ya suka-suka mereka aja gitu bikin. Itu gimana sih sebenarnya? Ya, mungkin seperti yang disampaikan oleh Teh Temi ya, setiap talent management atau setiap influencer itu punya formula masing-masing dalam meramu red card gitu. Jadi bisa saja influencer satu dengan yang lainnya itu sama ataupun berbeda, karena mereka punya formula yang mengatur bagaimana sih, seberapa sih kita mau memberikan angka di red card tersebut gitu. Nah, kebetulan kalau di kita memang kita coba diskusi di awal, seberapa sih kita red card-nya mau seperti apa gitu. Karena selalu kita kan juga belajar nih Teh, karena kami kan baru ini gitu kan, mencoba seperti ini kira-kira gimana. Dan kita mencoba fleksibel sih Teh gitu, ketika ada brand yang kontak gitu,
kita memberikan menyampaikan kita bahwa willing to open discuss seperti itu. Jadi walaupun misalnya udah ada red card, bukan berarti jadi udah segitu, nggak juga sih ya gitu. Ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Tapi rata-rata tuh si red card ini tuh kan pasti ada pertimbangannya dong. Nggak tiba-tiba muncul nih aku 100.000 tuh enggak dong. Nah, itu tuh apa sih gitu indikator-indikator yang bikin nilai red card ini tiap minggu bertambah misalnya atau tiap bulan naik, itu tuh apa indikatornya? Ya kalau mungkin ya, kalau yang lain kan banyak indikatornya, ada dimulai dari cost per view, dari mulai engagement, dari mulai misalnya demografi follower, itu semua itu juga bisa berpengaruh sih Teh gitu. Cuman untuk kita memang kita ada lebih ke menguatkan ke personanya masing-masing sih Teh gitu. Karena kalau mencari misalnya KOL yang generate virality gitu, atau misalnya generate yang convert, mungkin bisa cari yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman, aku selalu menyampaikan bahwa mereka kuat dengan personanya masing-masing. Itu yang membuat kita yakin meletakkan red card tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya dari talent nih, dari Indi, dari Rana, kenapa sampai akhirnya kalian memutuskan kayak mendingan gue pakai talent management aja deh? Kan ada juga dong yang aku sendiri aja deh supaya nggak kena potongan manajemen misalnya gitu. Nah itu apa sih yang memutuskan kalian jadi yaudah kita pakai Mas Piko aja deh as a manager gitu? Aku sih awalnya kan emang basicnya modeling. Terus pas modeling pun aku pakai agency karena aku tuh dealing sama klien tuh ya pengennya lebih cepat aja lah, lebih gampang gitu. Nah alhamdulillah ketemu Kak Piko. Terus kayak kita awalnya juga emang teman, terus juga sering ngobrol, sering hangout bareng. Terus aku bilang, Kak udah deh kamu aja deh ngurus habis itu semuanya, benar-benar. Terus kata Kak Piko, tapi bener ya Dir, aku galak loh kalau kerja. Galak ya? Iya aku butuh digalakin emang, aku butuh ada yang nge-push gitu. Karena aku sendiri, karena emang basicnya aku ibu rumah tangga kan udah berhenti kerja, aku butuh ada yang nge-push. Kayak, saya kan fleksibel ya, jam kerja tuh nggak bisa ditargetin gitu. Nah, Kak Piko itu yang nge-push aku, yang ngasih advice gitu. Nah, aku seneng konten, terus punya taste yang aku suka juga. Jadi kayak tutup botol deh sama Kak Piko. Oke, jadi justru terbantu ya sama talent management ini. Jadi kayak lebih udah gue fokus di kerjaan aja, yang ngatur segala macam talent management gitu kira-kira ya. Benar-benar. Nah kalau Rana apa yang bikin memutuskan untuk ya udah deh atau dipaksa Indi mungkin? Dipaksa masuk ya, ayo masuk gak gitu kan? Dijebak Ayo sih masuk. sebenarnya. Apa ya? Karena kita sebenarnya butuh juga sih, mau nggak mau kita butuh manajer juga, karena manajer kan yang komunikasi dengan klien kan, dan mereka tuh bahasanya kan lebih profesional ya dibanding kita sebagai as a model. Mereka pasti lebih mudah dan lebih gampang gitu komunikasi sama klien, terus untuk menentukan waktu, jadi dia yang ngatur semuanya lah gitu. Jadi nggak usah pusing, kita ngurusin anak aja deh, sama ntar tinggal callingan, oke, jam tanggal berapa gitu, biar yang pusing deh gitu. Oke, jadi memang karena tadi ya pengen fokus aja deh gitu ya di job desk-nya supaya manajemen aja deh yang ngatur segala macam. Nah kalau tantangan, sebenarnya tantangan ini kalau saya membahasakan kita ini sebagai user gitu ya, karena kita juga sebagai media atau mungkin banyak klien-klien yang memakai jasa influencers ini nggak tahu sebenarnya dunia gelapnya atau sisi gelap asik dari influencers itu apa. Kita cuma tahu ya udah lo foto selesai dibayar dan rasa-rasanya tuh sekarang tuh glamornya tuh berasa. Semua orang pengen jadi influencer sekarang pengen cepet gitu loh dapat uang tanpa mereka tahu berat pekerjaannya seperti apa. Nah menurut Indi gitu apa sih yang kalau kita bicara tentang sisi gelapnya influencers, apakah tadi kompetisi yang lumayan sengit kah atau apa mungkin? Kalau aku sendiri sih lebih ke arah misalnya gini, kalau kita lagi capek atau kita lagi sakit atau kita suasana hati lagi nggak enak, tapi kita harus ketemu orang di event. Terus dari event kayak gitu kita udah lagi seru nih, terus kita harus pindah ke event berikutnya atau kita harus foto, tapi kita harus tetap senyum. Nah itu kan itu tuh paling susah loh, dan harus tampil cantik misalkan atau tampil rapih gitu loh Teh. Jadi kayak sebenarnya tuh
kalau kita lagi sakit atau kita lagi capek tuh kita nggak boleh kelihatan karena kan terus Harus kan tetap senyum gitu ya. atau kita lagi capek banget konten atau misalkan aduh anak lagi sakit gitu, bayangin nggak sih Teh, terus tapi kita harus tetap konten atau tetap foto, itu kan juga resiko ya Teh gitu. Menurut aku sih sisi gelapnya sih di situ sih, harus lebih apa ya, poker face kali ya. Jadi sebenarnya lebih ke mental juga, Benar. mood juga. Tapi kalau kayak harus kerjasama sama brand yang, kalau ini kan tadi saya tahu apa yang aku mau gitu. Iya. Tapi pernah nggak mungkin sisi gelapnya juga misalnya menerima kerjaan yang sadar nggak gue banget lagi nih gitu. Itu pernah? Selama ini sih alhamdulillah selalu ketemu sama brand-brand yang baik, yang open gitu. Terus aku juga selalu temuin Kapiko juga, jadi kayak sebenarnya ya kita kalau misalkan brandnya misalkan punya inside joke sendiri, kayak seru sendiri, ya aku sama Kapiko gitu. Jadi kayak gak masalah sih gitu. Belum menemukan kendala yang gimana banget gitu. Kalau Rana, nah ini kan photoshoot nih, kebayang nggak sih kalau photoshoot tuh kayaknya jauh lebih melelahkan juga ya, karena kadang nggak di sini ya aku lihat ya, kadang di luar, kadang di mana, pindah satu dan lain terus ninggalin anak gitu. Apa tantangan yang berat gitu? Palingan harus siap sih kalau tiba-tiba Ran photoshoot di hutan, photoshoot di pinggir laut, photoshoot di mana aja harus siap. Tapi malah seru sih, jadi itu kayak tantangan sendiri dan seru, jadi punya pengalaman gitu. Terus kayak harus standby pagi-pagi, bangun tidur harus langsung make up, terus kelar malam kayak gitu-gitu aja sih. Jadi harus kuat mental kayak gitu. Jadi orang kan lihatnya di foto, oh bagus ya, foto cantik. Dia nggak tahu di balik photoshoot itu kayak gimana dramanya, terus capeknya. Apalagi kalau misalnya untuk kayak video campaign itu kan lebih susah kan. Ya banyak sih tantangannya kayak gitu yang kita harus siap untuk ngejalanin photoshootnya, video shootnya gitu. Tapi pernah nggak sih pick as a talent management, misalnya dari dua talent ini udah deal nih sama klien, terus tiba-tiba misalnya tadi Rana sakit atau ini sakit gitu. Terus itu apa sih biasanya yang dilakukan ke klien? Apa kasih benefit lain atau mungkin boleh nggak dimundurin atau negonya itu biasanya seperti apa? Alhamdulillah sih sejauh ini belum pernah ya Teh. Palingan kalau misalnya tiba-tiba sakit, nauzubillah sih jangan mau sih. Biasanya kalau mereka sakit-sakitnya bisa disiasati ataupun bisa dipaksain, mereka paksa sih gitu. Cuman kalau misalnya pernah sih sebenarnya kayak endorsement gitu kan, mepet waktunya udah tight banget, ternyata mereka sakit dan ada anak sih. Lagi-lagi misalnya anaknya sakit, ya kan itu hal-hal yang unpredictable ya Teh. Itu biasanya kita berikan misalnya Instastory tambahan atau misalnya kayak kita coba komunikasikan gitu sih. So far oke lah ya, dengan klien-kliennya juga bisa. So far sih alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh sih. Maksudnya dari klien, dari brandnya juga so far mereka baik-baik. Oke. Nah, tadi di awal ini sebenarnya nyambungnya ke awal lagi. Ketika banyak gitu ya orang memutuskan untuk jadi influencer, sekarang biasanya sudah merasakan manfaat. Tadi selain dapat produk gratis, pundi-pundi semakin bertambah, dan semakin banyaklah orang yang pengen menjadi sosok atau influencer tersebut. Nah, pencapaian apa sih menurut Indi? Ini berarti udah berapa tahun? 3-4 tahun ya? Dari pandemi tuh kalau sebagai influencer 2020 ya, 4 tahun lah ya. Iya. Gitu. 4 tahun ini sejauh ini pencapaian apa sih yang Indi ngerasa bahwa wah alhamdulillah udah kebeli private jet misalnya gitu ya. Amin. Atau apa yang pencapaian yang Indi rasakan sebagai influencer selama 4 tahun ini? Kalau aku sih lebih ke arah ketemu orang-orang yang aku admire juga, terus kerja sama brand-brand yang aku suka dari dulu. Misalnya, aduh lucu-lucu banget deh bajunya, terus alhamdulillah aku udah foto, atau misalnya aku datang ke event mereka. Jadi kayak opportunity-nya bener-bener banyak banget yang aku dapat. Terus pencapaian yang aku dapat juga menurut aku itu suatu pencapaian sih. Jadi bukan cuma materi sebenarnya ya? Iya, benar banget gak. Networking benar. Kayak kenal, gimana sih kita ngefans sama orang terus kita kenal kayak wow gitu, akhirnya ketemu gitu, atau akhirnya kita diundang loh gitu kan. Gitu. Nah kalau Rana apa nih pencapaiannya? Pencapaiannya ya sama sih, banyak ketemu orang-orang hebat, terus kita bisa kerjasama sama brand lokal yang bagus juga. Kan sekarang Indonesia tuh jadi pusat fashion muslim hijab ya dunia, dan
banyak brand-brand lokal tuh yang go internasional gitu. Jadi membanggakan juga sih kayak kerja sama brand-brand besar gitu. Lu bisa keliling dunia Bisa keliling juga. dunia juga bener. Bisa photoshoot di luar itu Keliling pencapaian. dunia dibayarin lagi. Dibayarin, dibayar. Tuh, dibayar. dibayar. Nah, itu salah satu pencapaian. Nah, kalau inspirasi mentok nggak mentok itu biar nggak mentok gimana tuh? Konten tuh dari mana hari-hari? Hari-hari sih lihat scrolling Instagram, TikTok, terus cari referensi dari luar, dari Pinterest juga. Jadi paling gitu sih kalau aku teh. Itu jadi apa selalu harus mikir ya tiap hari itu ya. Itu seneng apa banget gitu. Aku seneng banget jujur cari ide itu tuh aku seneng di situ. Berarti Makanya passionnya emang di sana ya. iya seneng banget teh. Nah kalau Rana? Sama sih dari Pinterest, Instagram, sama TikTok. Kan sekarang aku lagi konten tuh lagi tutorial hijab kan. Jadi banyak referensi dari Instagram sama Pinterest. Oke, ini kalau untuk talent management no name ini ya, yang tanpa nama ini, ada nggak sih kepikiran untuk ini kayaknya 2 udah berhasil, saya akan menambah talent lagi, mungkin cowok gitu, kan belum ada gitu. Kepikiran nggak nambah talent lagi? Itu udah bikin pusing mungkin 2 ini. Udah bikin masalah. Sejauh ini mungkin cukup 2, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada new talent, tapi karena kerjasama dengan orang atau talent itu kan harus kita tahu dulu ya backgroundnya kayak gimana, goalsnya apa nih, seperti apa gitu, ketika mau gabung tuh visi misinya kayak gimana gitu, karena kita kerja bareng jadi harus sama nih, budaya kerjanya kayak gimana, kedisiplinannya kayak gimana, dan goals ke depan kayak gimana. Jangan sampai aku udah ngotot gitu kan, dianya ternyata leha-leha. Karena yang leha-leha cukup yang 2 ini aja gitu kan. Jangan lagi ada nambah ya. Iya gitu. Jadi aku harus tahu dulu nih backgroundnya tuh kayak gimana sih kalau mau join tuh gitu. Jangan nambah-nambahin capek deh gitu ya. Hati gitu. Alhamdulillah udah tipes ya. Waduh, ternyata nggak gampang ya memanage manusia itu. Memang bukan mudah, karena hal yang paling sulit adalah manajemen manusia sebetulnya. Nah, yang saya pengen tahu lagi, mungkin sebelum pertanyaan ini saya pengen tanya, kalau dari talent management, misalnya menentukan brand itu kan tadi harus dipilih, harus disaring gitu. Apakah semua opportunity misalnya masuk itu semua akan disaringnya dulu di talent, atau justru semuanya yang mendesain adalah talent-talentnya? Biasanya frontline-nya di aku sih. Frontline-nya di aku, kemudian kalau misalnya ini cocok dengan image brand-nya mereka, aku deliver ke mereka. Ketika misalnya nggak sesuai dengan image brand-nya mereka, kadang-kadang aku decided untuk tidak sih, gitu. Karena nggak dipaksain ya? Kecuali nih ada reason yang lainnya. Misalnya tiba-tiba ini dibayar 10 kali lipat. Aku coba sampaikan ke mereka, mau nggak nih, tapi brandnya begini gitu. Selalu aku diskusikan dengan teman-teman. Tapi screening di awal di aku sih teh. Oh oke. Jadi sebenarnya walaupun screening di awal di talent management sebenarnya memudahkan juga sih ya. Jadi teman-teman udah tahu yang tinggal sari-sari yang baiknya dulu gitu ya, apa yang mesti dipilih. Iya, karena kadang banyak brand-brand tuh yang ngaco gitu kan. Misalnya ada produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Mereka kan hijaber nih, tiba-tiba ada apa yang misalnya dipergunakan untuk non-hijaber gitu kan. Nah gitu kan, ada pakaian dalam lah kayak gitu. Ini gimana nih gitu kan. Jadi dari sana juga saya ucapkan mohon maaf, Rana tidak bisa, belum bisa. Tapi saya bisa. Andai kata bisa begitu gitu kan. Jadi gitu sih, screening di awal dari aku. Oke, jadi talent management ini memang penting untuk screening brand-brand yang berkualitas untuk talentnya masing-masing. Nggak mungkin mereka juga nggak punya idola. Pasti ada referensi, ada sosok-sosok yang menginfluence mereka sampai hari ini. Nah, kalau mereka ditanya nih, ada 3 influencer favorit. Coba ini mengidolakan siapa sih dulu sampai akhirnya nih seru banget sih jadi dia gitu. Kalau yang modest udah pasti Kadian, karena emang dari pertama pakai hijab tuh yang aku tahu tuh Kadian, emang 2015 tuh lagi naik-naiknya banget kan teh. Terus Loosdale, Clara Devi, vintage gitu kan, yang dari dalam negerinya, yang dari luarnya itu ada influencer
bagus banget tuh stylenya, namanya Fomenko Julie. Itu aku suka banget dia stylenya. Itu stylenya. Terus apa namanya? Gimana dia memanage fitnya juga menginspirasi kamu banget nggak? Kontennya tuh masuk banget di aku, terus benar-benar menginspirasi banget cara dia madu padanin bajunya, terus dia ngoleksi barang-barang vintage-nya, itu aku benar-benar ngelihat dia banget, bagus banget menurut aku. Nah kalau Rana pasti beda dong, secara stylenya juga beda nih. Yang pertama Dian Pelangi juga sih, Dian Pelangi, terus Dwi Handa, sama satu lagi Hamidah, kayaknya sih ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu ya, jadi hiburan. Kalau Piko, siapa sosok-sosok yang menginspirasi? Sebenarnya aku nggak begitu lihat orang inspirasi banget, enggak sih. Cuman aku sering lihat beberapa orang itu tuh kayaknya bagus deh secara fashion. Misalnya ada Bruno Mars gitu kan, dia suka kayak pakai kalung-kalung gitu kan, terus kayak pakai leopard-leopardnya aku cocok deh gitu, sama-sama kulitnya agak coklat gitu kan. Terus ada Harry Style gitu kan, karena agak-agak nyeleneh gitu. Aku suka yang begitu-begitu tapi bisa diadap ke versi di sini juga. Cuma tentu ya disesuaikan juga sih. Oke, jadi banyak kan musisi nih kayaknya kalau Piko ya. Iya. Oke, nah sekarang nih ya, kalau saya tanya 3 atau sampai 5 boleh deh. Brand modest fashion favorit atau lokal brand favorit dari Rana, dari Indi dan Piko. Mungkin kalau dari tadi dari Indi duluan, sekarang saya Rana duluan nih yang pertama. Button scarf, okay. Benang jarum, Heaven Light, 3 deh. 3 aja deh. Dia suka banget sama 3 brand itu. Kalau Indira? Pertama Pelangi Asmara, Bali Asmara, itu teman-temanku yang sangat menginspirasi. Terus abis itu ada Arkea, Benang Jarum Kutur, sama terakhir Josephine Ani, itu lucu-lucu bajunya. Nah kalau Piko, kira-kira apa nih brand lokal? Mungkin kalau modest kan nggak pakai hijab ya. Apa kira-kira brand lokal favoritnya? Brand lokal favorit aku, walaupun aku nggak pakai hijab, tapi aku sekarang bantuin ya. Aku yang pertama Pelangi Asmara sih, karena aku suka pattern-patternnya yang kayak karpet-karpet di Iran gitu, karpet-karpet di Timur Tengah. Jadi aku suka si Pelangi Asmara. Kemudian aku juga suka si Barli Asmara. Dulu itu pas ada almarhum dia selalu buat baju-baju laki-laki gitu, dan aku sering dikirimin. Jadi aku suka Barli Asmara. Yang ketiga mungkin ada Trimangkes kali ya. Oke. Dari lokal brand yang sekarang juga lagi banyak disukai ya gitu ya. Ini pertanyaan sebetulnya berat-berat enggak sih? Gimana cara bertahan? Kan tadi seperti yang kita bilang bahwa kita itu nggak pernah tahu karir seseorang itu akan sampai mana gitu kan. Image-nya harus dijaga. Seberapa penting sih gitu ya menjaga image atau personal branding untuk seorang influencers ini supaya karirnya tuh jadi panjang umur. Menurut Iko gimana? Penting nggak sih jaga brand image atau personal branding? Kalau dibilang penting, memang sangat penting ya. Bagaimana kita menjaga kepercayaan partner juga perlu banget, karena kan memang ketika kita kerjasama ya kita harus komit ya dengan si brand tersebut atau partner yang lain, biar kita juga hubungan terus berlanjut. Itu jadi yang pertama. Yang kemudian juga yang tadi dari awal aku sampaikan adalah beradaptasi mungkin sesuatu yang mudah tapi juga sulit gitu, karena ketika ada new trends, mereka ibu-ibu nih bisa nggak sih kayak gitu, kemudahan nih trennya gitu. Tapi ternyata kan memang ada hal-hal yang nggak semua harus dilakuin semuanya, tapi emang harus ada hal-hal yang bisa diadaptasikan seperti itu. Oke, nah kalau misalnya dari talentnya sendiri, dari Indira gitu ya, penting nggak sih jaga personal branding, mempertahankan, atau how gitu untuk mempertahankan si personal branding tersebut? Dengan konten teh, jadi nggak mesti melulu soal kerjaan yang aku posting, tapi aku juga posting sesuatu yang emang membranding aku juga gitu. Misalkan aku suka kreativitas kayak DIY, itu kan membangun personal branding aku sendiri. Terus aku juga nguatin sama style aku, misalkan aku senang vintage atau aku senang sesuatu misalnya yang agak Korea-Koreaan sekarang, aku sering posting kayak gitu. Atau misalkan dari endorsan aku masukin style-style sedikit gitu, aku
minta izin dulu, Kapiko boleh nggak aku stylingnya ala aku gitu. Nah itu kan juga nguatin personal branding aku. Jadi orang pas nge-endorse aku juga udah tahu, oh dia stylenya kayak gini gitu. Terus brand-brand yang emang sesuai stylenya sama aku juga pasti akan cari orang yang Sesuai. punya signature sebenarnya gitu. Nah, kalau Rana gimana sih caranya? Lebih banyak bikin konten tutorial hijab, terus cari menggali inspirasi terus biar nggak bosan model itu aja. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya menguatkan konten-konten di platform masing-masing itu membantu personal branding dari masing-masing influencer. Oke, last but not least, tadi kita lagi ngobrolin perjalanan sudah, favorit masing-masing sudah. Industri ini juga terus berjalan, pastinya akan selalu ada teman-teman influencers yang baru. Saya minta tips dong, boleh dong ya, dari teman-teman, mungkin dari sisi manajemen dulu, dari Piko, gimana sih kalau teman-teman influencers yang newbie gitu ya, yang followersnya mungkin nano kategorinya, itu biar terus bertumbuh dan sampai akhirnya bisa dilirik dan dipakai oleh banyak brand. Ya, tipsnya mungkin sesimpel kita gali potensi aja sih Teh. Karena kalau misalnya go viral itu bisa cara mudah gitu kan. Apalagi kayak misalnya di platform TikTok itu kan mudah sekali ya. Cuman viral aja nggak cukup. Kita mungkin harus mengeksplor potensi-potensi yang positif dari diri kita tuh apa sih. Itu. Jadi terus menggali potensi-potensi apa sih yang kita bisa keluarkan dan niche kita apa yang ingin kita tonjolkan ke follower kita gitu. Karena kalau hanya sekedar viral ya mungkin bisa saja mudah ya mungkin gitu. Tapi setelah viralnya itu seperti apa next-nya gitu. Oke, jadi viral saja tidak cukup. What next gitu ya. Nah, kalau dari Rana apa tipsnya kira-kira buat calon model-model regenerasi ke depan gitu ya, buat penggantinya Rana ke depan nih gitu. Kira-kira apa? Mencari jati diri dulu ya sih yang pertama, karena kan juga aku awalnya juga gitu, kita ngobrol mencari apa ya konten yang gue banget itu apa ya gitu, akhirnya menemukan nih kayak konten tutorial nih kayak gue suka nih, jadi akhirnya bikin terus. Yang pasti mencari jati diri dulu, terus meningkatkan value diri. Jadi ada benefit lain gitu yang bisa dikasih ke klien ya, nggak cuma wajah cantik cukup gitu. Nah kalau Indi terakhir apa? Pertama set goals-nya apa, terus abis itu tentuin signature kita tuh apa sih biar orang tuh mudah ingat sama kita. Terus sama paling konsisten, karena menurut aku konsisten sih yang paling susah gitu untuk mempertahankan style kita, mempertahankan postingan kita harus terus-menerus biar terus ada terus kan di sosial media itu sih paling. Oke, konsistensi signature kita sendiri biar mudah diingat. Terus yang pertama adalah set goal. Kita ini mau jadi influencers yang kayak apa gitu ya. Wow, seru sekali ya pembahasan kita, dan ternyata nggak semuanya industri influencers yang seringkali disebut industri hura-hura gitu pekerjaannya mudah. Ternyata ada strategi-strategi tertentu, menentukan red card juga perlu pertimbangan supaya menemukan jalan tengah antara klien dan juga talent gitu ya, dan tentu juga mempermudah pekerjaan dari talent management. Terima kasih banyak teman-teman. Piko terima kasih banyak. Rana, Indi sudah ngobrol di Talks with Temi Sumarlin. Alhamdulillah ya, obrolan tentang industri influencer sama teman-teman saya di hari ini itu lengkap kayaknya. Kita ngobrolin strateginya gimana, pentingnya talent management seperti apa, bahkan keterlibatan dari masing-masing talent sendiri juga penting banget gitu. Dan saya juga ternyata jadi tahu, nggak cuma hura-hura aja, nggak cuma foto-foto cecentilan, ternyata banyak banget hal-hal yang membuat influencers itu bisa berhasil dan dikenal di industrinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak Talks with Temi Sumarlin. Kita ketemu lagi lain waktu tentunya di program yang sama di YouTube channelnya Scarf Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.